Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat lemper isi ayam yang rasanya enak, manis, gurih, dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram atau 1/4 kilogram daging ayam. Pilih daging ayam bagian dada. 35 gram gula pasir, kurang lebih 7 sendok teh. 1 butir miri. 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/4 sendok teh penyedap rasa, 50 ml air, 1 sendok makan minyak untuk menumis, 1 sendok teh ketumbar, 2 butir bawang merah kurang lebih beratnya 15 gram, 2 siung bawang putih kurang lebih beratnya 10 gram, 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk purut, 1 iris lengkuas, 1 batang serai. Langkah pertama, daging ayam kita cuci sampai bersih, lalu ini kita rebus sampai matang, sampai empuk. Setelah daging ayamnya matang, lalu kita tiriskan, kita dinginkan. Lalu kita suwir-suwir kasar, kemudian kita iris halus seperti ini. Kalau dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan gilingan daging. Karena ini tadi jumlahnya sedikit, jadi ini cuma diiris dengan menggunakan pisau. Kemudian bawang merah, bawang putih kita kupas, lalu kita cuci bersih semua bumbu-bumbu ini. Jadi ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, miri, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serainya. Setelah kita cuci bersih, lalu haluskan ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan mirinya. Supaya nanti tidak mencolok kemana-mana, ini bawang putih dan bawang merahnya bisa kita potong jadi beberapa bagian ya. Ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Ini sudah halus, lalu memarkan lengkuasnya, juga serainya. Langkah berikutnya, tumis bumbu yang kita haluskan tadi, juga daun jeruk, salam, serai, dan lengkuasnya sampai harum baunya. Kemudian masukkan airnya. Tambahkan gula pasirnya, juga penyedap rasa, dan garamnya. Aduk sampai semuanya larut. Lalu masukkan daging ayamnya. Kita masak sampai airnya habis. Sambil kita aduk-aduk supaya nggak gosong. Gunakan api cenderung sedang ke kecil. Ini sudah kering, matikan apinya, siap untuk kita gunakan. Sebelumnya kita buang ini ya, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serainya. Bahan berikutnya, bahan untuk adonan ketannya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram beras ketan, 125 ml santan kental,
50 gram gula pasir, 1,5 sendok teh garam halus, 2 lembar daun pandan. Langkah pertama, beras ketan kita cuci sampai bersih, lalu ini kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian campur santan dengan gula pasirnya, juga garamnya. Lalu ini kita aduk sampai gula dan garamnya ini larut sempurna. Setelah kita rendam kurang lebih selama 1 jam, lalu ini kita tiriskan, kemudian ini kita kukus sampai setengah matang. Ini sudah setengah matang. Kita lihat butiran berasnya ini sudah berubah warnanya ya, jadi putih bening. Ini kita pindahkan ke wadah lain. Lalu masukkan sedikit demi sedikit santannya sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan ini betul-betul tercampur rata ya. Jangan sampai ada bagian yang menggumpal yang tidak tercampur dengan santannya. Kemudian setelah tercampur rata, tambahkan daun pandannya yang sudah kita cuci bersih dan kita ikat. Ini lalu kita kukus kembali sampai betul-betul matang. Ini sudah matang, sudah empuk. Matikan apinya, lalu ini kita pindahkan ke wadah lain. Bahan berikutnya, bahan untuk pembungkusnya, daun pisang. Pilih daun pisang yang tidak keras. Kalau di tempat saya biasa menggunakan daun pisang kluthuk atau pisang biji. Daun pisang kita bersihkan dengan lap bersih. Kita juga membutuhkan lidi. Nah, semua bahan sudah siap. Siap untuk kita cetak. Supaya nanti hasilnya ini bisa sama besarnya, ini saya timbang kurang lebih 60 gram untuk adonan ketannya. Kemudian untuk isinya kurang lebih 9 gram atau ini sama dengan 1 sendok teh munjung. Sebelum kita isi, masukkan kedua tangan kita dengan plastik seperti ini ya, supaya tidak lengket. Kemudian ambil satu bagian adonan ketan ini, lalu kita lebarkan, lalu kita isi, lalu kita tutup seperti ini, kita bentuk lonjong seperti ini ya. Kita gilik-gilik ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dulu, baru nanti kita bungkus satu persatu. Jadi adonan ketan kita lebarkan, lalu kita isi, kemudian kita tutup seperti ini, kita tekan-tekan biar padat, bentuk lonjong seperti ini ya. Setelah semuanya selesai kita isi, lalu kita bungkus. Ambil satu bagian, lalu kita letakkan di atas daunnya seperti ini. Kita gulung sampai ke ujung, lalu kita padatkan, kita gilik-gilik seperti ini. Lalu kita semat dengan lidinya ya, atau biting kalau di tempat saya namanya. Ujung satunya juga sama ya, kita semat dengan lidi sehingga keduanya tertutup rapat. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulang, ambil satu bagian, lalu kita letakkan di daunnya, lalu kita gulung sampai ke ujung. Kita padatkan, kita gilik-gilik seperti ini, lalu ujungnya kita sematkan dengan lidinya. Ini ujungnya agak panjang, kita rapikan sekalian ya, kita potong.
lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai kita bungkus, lalu kita letakkan di dalam dandang dengan posisi berdiri seperti ini. Lalu ini kita kukus sampai nanti daunnya berubah warna coklat atau kehitaman. Ini daunnya sudah berubah warnanya jadi coklat. Lalu ini kita matikan apinya, siap untuk kita sajikan. Nah, ini hasilnya lemper ayam yang sudah jadi. Sebelum kita sajikan, ini kita potong kedua ujungnya ya supaya rapi. Ini rasanya enak, harum, dan gurih. Satu resep bisa jadi kurang lebih 15, tapi standarnya biasanya satu resep ini jadi 15 hingga 18, tergantung selera kita. Jangan terlalu besar nyetaknya supaya tidak seperti arem-arem. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan yang betul-betul kental supaya nanti hasilnya bisa gurih dan berminyak. Yang kedua, pastikan adonan ketannya waktu dicampur dengan santannya ini betul-betul tercampur rata. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena santannya supaya nanti rasanya bisa rata. Yang ketiga, adonan ketan sebaiknya dicetak dalam keadaan suam-suam kuku supaya nanti saat kita isi dengan daging ayamnya ataupun kita bungkus dengan daunnya, ini bisa mudah kita bentuk. Karena kalau dalam keadaan dingin akan susah untuk kita lebarkan. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat lemper isi ayam yang rasanya manis, gurih, harum baunya untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.